Firman. Saya Zalwa Aurora Susanto dari kelas AQ28 Entrepreneurship Prototyping kelompok 1. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan assignment 2 kelompok kami. Kopeko sendiri menawarkan produk makanan fried sando, yaitu sebuah inovasi unik dari sandwich Jepang yang dikembangkan dengan konsep perpaduan rasa lokal dan internasional. Komponen utama fried sando kami yaitu roti tawar goreng. Roti tawar dipilih sebagai bahan dasar karena teksturnya yang mudah menyerap rasa dan memberikan kontras yang sempurna saat digoreng. Nah, kami sudah mencoba membuat varian rasa savory dan sweet. Pertama, untuk varian savory ada Japanese curry yang berisi potongan ayam, wortel, dan bawang bombay, dan juga Japanese curry mix. Lalu yang kedua, kami sudah membuat varian rasa sweet yaitu rasa kokon. Isinya ada kaldu parut dan gula merah, dan filling cream, yaitu campuran whipped cream, pandan paste, vanilla essence, susu kental manis, dan sedikit garam yang memberikan rasa kaya, lembut, dan harum pandan. Lalu kemudian, dari hasil prototipe tersebut kami mendapatkan beberapa feedback, seperti potongan wortel yang terlalu besar, packaging yang masih kurang menarik dan tidak efisien, dan juga roti yang masih berminyak dan rasa kari yang terlalu asin. Dari feedback tersebut, kami sudah mencoba untuk mencari packaging baru, yaitu menggantikan packaging sebelumnya menjadi packaging sandwich 3, dan juga mengecilkan ukuran potongan wortel, serta juga menyesuaikan komposisi Japanese curry mix-nya dengan roti tawar sehingga tidak terlalu berminyak. Untuk documentation pertama, yaitu pertanyaannya, bagaimana fried sando dapat dikolaborasikan dengan rasa khas Indonesia? Untuk menjawab ini, kita membagi 3 bagian, yaitu yang pertama ada understand, di mana untuk goal kita itu memperkenalkan rasa tradisional Indonesia dalam format yang inovatif dan relevan bagi generasi muda. Dan selanjutnya itu untuk target group kita, yaitu generasi muda dari usia 18 hingga 35 tahun. Untuk general conditions kita, persaingan di pasar kuliner, lalu kesadaran branding lokal dengan sentuhan modern. Untuk budget, bahan yang relatif murah, produksi yang murah, dan biaya peralatan yang murah dan mudah dicari. Untuk concerns kita, roti yang cepat membusuk dan kari yang gampang basi jika tidak langsung dimasukin ke kulkas. Untuk bagian kedua itu ada observe, di mana untuk interface itu makanan kita itu mudah dikonsumsi, menyediakan opsi untuk kesehatan seperti obesitas, lactose intolerance, dan lain-lain, dan packaging praktis dan memiliki tekstur yang konsisten. Untuk solutions kita mengambil dari artikel ini, dan untuk problems kita mengambil dari artikel berikut. Lalu untuk bagian yang ketiga itu ada synthesize, di mana synthesize ini dibagi menjadi 3, yaitu fokus produk, kebutuhan pelanggan, dan insight persona. Selanjutnya untuk documentation 2, yang pertama ada bagian idea, di mana di sini kita menjelaskan sando itu adalah Japanese sandwich, di mana menggunakan roti tawar biasa dengan filling buah dan whipped cream. Lalu untuk goal kami itu membuat sandwich dengan roti tawar yang di deep fried dengan filling savory and sweet. Untuk bagian prototype, di sini menjelaskan proses kami saat menggoreng roti tawar, lalu saat memasak kari, dan saat kari dimasukkan ke roti, dan final result dari produk kami. Untuk bagian tes, bagian expert feedback-nya itu kurangnya konsistensi produk, hasil gorengan rotinya yang masih beda-beda, dan yang kedua itu masih perlu fokus ke satu hal antara visual atau rasa. Lalu untuk menjawab what worked well, di sini rasa kari yang pas tidak terlalu asin. Untuk menjawab what needs to be changed, mengurangi rasa berminyak dan packaging yang lebih efisien. Dan untuk unanswered question, harga fix untuk satu sando, dan new ideas to try, yaitu membuat desain atau visual yang lebih menarik, dan menentukan resep yang pas untuk setiap varian rasa. Untuk dari partnership meliputi supplier bahan-bahan lokal untuk menjaga biaya rendah dan mendukung UMKM, GoFood, GrabFood, dan ServiceFood yang memungkinkan produk mereka menyapa segmen pelanggan yang lebih luas, bahkan di lokasi yang jauh di tempat produksi utama, serta berkolaborasi dengan restoran dan kafe untuk menjadikan produk mereka bagian dari menu mitra tersebut, sehingga produk fried sando mereka dapat dikenal oleh pelanggan di berbagai tempat. Terakhir, PKPku memanfaatkan potensi besar dari food influencer dan blogger dengan menjalin hubungan kerjasama untuk mempromosikan produk mereka melalui ulasan yang menarik, bukan video dan reels di media sosial. PKPku berasal dari penjualan 2 varian unggulan, yaitu sweet sando dengan rasa varian kalpon dan savory sando dengan varian Japanese curry dengan target penjualan harian sebanyak 25 unit. Untuk setiap varian total pendapatan
harian dihasilkan mencapai 1.375.000, terdiri dari 625.000 untuk penjualan Jet Sando dan 350.000 untuk Safari Sando. Saat dikurangi dengan total biaya produksi harian sebesar 350.000 yang terdiri dari 150.000 untuk produksi Sweet Sando dan 200.000 untuk produksi Safari Sando, PKPK memperoleh keuntungan bersih harian sebesar 1.025.000 dengan asumsi tingkat penjualan yang stabil setiap harinya. Keuntungan bersih bulanan dapat mencapai 30.750.000 yang dihitung dari 1.025.000 dikali 30 hari dalam 1 bulan. Pendapatan ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi dan margin besar dari strategi pemasaran yang berhasil menjangkau barang pasar. PKPK mencakup beberapa komponen utama yang mendukung operasional. Biaya produksi harian untuk 50 unit yang meliputi bahan baku, pengolahan, dan kemasan mencapai 350.000, terdiri dari 6.000 per unit untuk Sweet Sando dan 8.000 per unit untuk Safari Sando. Biaya pemasaran seperti promosi media sosial dan melalui influencer dianggarkan sebesar 5 juta per bulan. Selain itu, biaya distribusi melalui platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sebesar 20% dari pendapatan harian mencapai 275.000 per hari atau 8.250.000 per bulan. Biaya kemasan eco-friendly ditetapkan sebesar 2.000 per unit, totalnya 3 juta per bulan. Dengan total biaya bulanan sebesar 26.750.000 dan pendapatan bulanan 41.250.000, PKPK menghasilkan keuntungan bersih bulanan sebesar 14.500.000. Sektor biaya ini dirancang memastikan efisiensi dan mendukung pertumbuhan bisnis. Bisnis kompetitor yang pertama terdapat Aion, di mana Aion menyediakan berbagai makanan yang tidak spesifik pada Sando saja, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman Sando yang lebih spesial dan unik melalui Peko-Peko. Fokus strategi kami yaitu dalam meningkatkan keunikan dan kualitas rasa Sando supaya mampu menonjol sebagai spesialisasi dibanding brand besar yang menawarkan Sando sebagai produk tambahan. Yang kedua, mie Sando, di mana mie Sando merupakan kompetitor langsung dari Peko-Peko yang berspesialisasi pada produk Sando. Mie Sando menawarkan branding yang berfokus pada kemewahan rasa dan premium experience. Pasar Sando di Indonesia masih cukup niche, sehingga kami berfokus pada inovasi menu seperti fried Sando khas Peko-Peko, Klepon, dan Japanese curry, dan harga yang kompetitif bisa menarik pelanggan. Jiwa Toast memiliki positioning kuat sebagai brand yang menawarkan sandwich dan toast dengan variasi menu yang modern dan populer di kalangan anak muda. Jiwa Toast lebih fokus pada toast dan bukan Sando, sehingga Peko-Peko dapat menunjukkan pengalaman Sando khas Jepang dan Indonesia dengan tekstur unik seperti crunchy dan fluffy yang tidak ditawarkan oleh Jiwa Toast. Pada perseptual map dapat disimpulkan bahwa Peko-Peko memfokuskan pada visual produk yang menarik serta konsistensi dan keunggulan rasa yang menarik dibanding 3 kompetitor lainnya yaitu mie Sando, Jiwa Toast, dan Aion. Keunggulan yang pertama yaitu fokus pada konsistensi dan kualitas rasa, di mana Peko-Peko mengutamakan konsistensi dan fokus rasa yang autentik yang menjadi fokus dan keunggulan utama dari produk Peko-Peko. Yang kedua, solusi untuk masyarakat Indonesia, di mana 75% masyarakat Indonesia menginginkan makanan yang ringan dan mudah dikonsumsi di sela aktivitas, sehingga Peko-Peko menyediakan makanan yang praktis dan mudah dikonsumsi namun tetap mengenyangkan. Yang ketiga, perpaduan menu yang unik. Peko-Peko menghadirkan perpaduan cita rasa lokal dan internasional seperti Klepon dan Japanese curry, di mana Peko-Peko fokus untuk memberikan pengalaman kuliner yang menarik dan berbeda bagi konsumen. Yang keempat, konsep Grab and Go, di mana Peko-Peko mengusung konsep makanan yang fleksibel dan mudah dibawa, sehingga cocok untuk konsumen yang mencari efisiensi dan kepraktisan dalam menikmati makanan. Yang kelima, harga yang terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, di mana Peko-Peko menawarkan harga yang ramah di kantong dengan porsi yang cukup besar, menjadikan Peko-Peko sebagai pilihan yang bernilai tinggi untuk berbagai kalangan konsumen.